mengerti apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau akan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Agar kami dituntun, agar kami disertai, agar kami dipimpin dalam menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan ada kekuatan baru tatkala kami meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikannya, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hingga hamba diberi kekuatan, hamba diberi kemampuan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita buka Alkitab kita seperti yang sudah dibaca tadi di awal. Dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang 7 sudah ada di depan, sudah ada di screen, di monitor. Ibu bapak tinggal melihat di monitor, ayatnya sudah tertulis di situ. Saya akan membaca untuk jemaat sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sepanjang bulan Maret ini kita akan bicara tentang iman yang tangguh. Kita akan bicara tentang iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan tema di minggu hari ini adalah teguh dan bersukacita meski dalam kesulitan. Jadi tema di minggu hari ini adalah teguh dan bersukacita meski dalam kesulitan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada saatnya kita menghadapi tantangan, ada saatnya kita menghadapi rintangan, ada saatnya kita menghadapi pergumulan. Ada saatnya juga kita menghadapi penderitaan dalam menjalani kehidupan. Atau kita merasa kadang Tuhan ini kok enggak adil ya terjadi seperti ini. Ya, dalam suratnya Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi, dia menuliskan pesan yang sangat luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang menarik adalah Paulus menulis surat ini ketika ia berada di dalam penjara. Ia tidak sedang dalam kondisi yang nyaman. Ia tidak ada dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak. Dia ada di dalam penjara. Kita coba bisa membayangkan ya, kalau ada seseorang yang ada di dalam penjara, bagaimana kehidupannya, bagaimana kondisinya, bagaimana psikisnya dan sebagainya. Tetapi yang hendak dikatakan untuk jemaat dan untuk diri dia sendiri, tetap bisa bersukacita. Ini menunjukkan bahwa sukacita itu bukan berasal dari keadaan. Kalau awal bulan kita sukacita. Kalau udah pertengahan, setengahlah sukacitanya. Kalau udah akhir bulan, duka cita ya, enggak juga. Seperti itu. Tapi bukan karena keadaan, bukan karena situasi yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita baru terima berkat, kita baru sukacita. Kalau kita tidak dapat berkat, kita tidak sukacita.
Tidak seperti itu harusnya. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam penjabaran firman Tuhan. Untuk kita tetap teguh. Kita tetap teguh. Kita tetap tangguh. Dan kita tetap bersuka cita dalam kita menjalani hidup. Meskipun keadaan hidup tidak baik-baik saja saat ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, lihat ke atas. Lihat ke atas bukan lihat ke plafon, tidak. Tapi lihat ke atas, percaya kepada Tuhan. Kembali saya sampaikan bahwa di ayat keempat itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Rasul Paulus kan sedang berada di penjara, dia menunggu keputusan. Dia sedang menunggu keputusan untuk bagaimana perjalanan kehidupan ke depannya, karena dia sudah beberapa kali ditangkap. Dan ini di penjara di Roma. Dia sedang menunggu apakah dia dihukum mati ataukah dia dibebaskan. Jadi dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara manusia. Paulus dapat tetap bersukacita dalam keadaan yang sedang dihadapi. Ya, sukacitanya bukan karena keadaan, tidak. Tapi Paulus ingin menunjukkan bahwa sukacitanya berasal dari hubungan antara Paulus dengan Allah. Begitu juga harusnya ada dalam kehidupan kita. Walaupun ada dalam keadaan yang tidak baik, tapi tetap ada hubungan dengan Tuhan, dengan Allah yang intim, sehingga sukacita itu tergambar di dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa Paulus tidak memberikan saran atau pilihan, tetapi sebuah perintah. Dia bukan saran menulis ini, bukan juga pilihan, tetapi perintah. Bersukacitalah. Ini menunjukkan bahwa bersukacita bukan sekedar hanya, tadi saya sampaikan, bukan hanya perasaan tetapi keputusan. Mari kita putuskan, hari ini saya mau bersukacita. Itu kan semua ada dalam free will, ada di dalam kehendak kita sendiri. Jadi bukan karena apa ya? Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tidak. Tapi kita memutuskan hari ini saya mau bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan baik. Sukacita yang dimaksud bukan hanya sekedar emosi yang sementara, yang bergantung pada kondisi, bergantung pada keadaan, bergantung pada situasi. Melainkan sukacita ini adalah sikap hati yang harus diyakini dan harus didasari bahwa Allah hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga sukacita itu benar-benar muncul. Kita tidak melihat lagi situasi kondisi, tidak. Walaupun baru tanggal awal, tanggal tengah bulan, tanggal akhir, tapi karena kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir kok. Dia Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menopang, Tuhan memelihara. Sampai saat ini kita dipelihara oleh Tuhan, amin. Kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, orang bilang dunia resesi kan, kembali lagi kita resepsi. Bersama Tuhan kita resepsi terus loh, bersyukur. Paulus tidak berkata bersukacita dalam keberhasilanmu. Paulus tidak berkata bersukacita dalam keadaan baikmu. Paulus tidak berkata bahwa bersukacita atas berkatmu. Tetapi yang ia katakan bahwa sukacita sejati harus terlalu muncul dalam kehidupan kita. Ini berarti meskipun keadaan hidup kita berubah, Tuhan tidak berubah. Dia tetap setia, dia penuh kasih, dan dia berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, dia berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Paulus katakan di dalam Ibrani,
Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan forever. Sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus tetap sama. Sukacita di dalam Tuhan berarti memiliki kepercayaan penuh bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja. Dalam situasi yang tidak baik pun, dalam situasi yang sulit pun, dia selalu ada bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti yang saya sampaikan di ibadah perkarya perkawan, berapa puluh ribu orang yang terkena PHK. Perusahaan apa yang baru kena PHK? Sritex, belum lagi Yamaha, belum lagi Sanken. Kalau kita ada di dalamnya, bisakah kita bersuka cita? Harusnya tetap bisa bersuka cita. Tadi karena sukacita kita bukan karena keadaan, tapi karena hubungan kita dengan Allah. Kalau kita yakin hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, Tuhan pasti buka jalan. Di sini ditekankan oleh Paulus, sekali lagi kukatakan, 2 kali pengulangan kan, bersukacitalah. Paulus mengulangi perintah ini untuk menekankan betapa pentingnya sikap sukacita bagi orang percaya. Betapa pentingnya dan harus selalu ada. Kalau dalam bahasa aslinya pengulangan, dia kan pengulangan. Menunjukkan urgensi. Menunjukkan sesuatu yang penting. Dia ulang, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita seorang ayah, seorang bapak. Tatkala ingin menegaskan sesuatu kepada anaknya itu kan harus dengar. Sama seperti Paulus, dia menegaskan perintah ini. Tidak ada alasan untuk bersukacita. Paulus ingin jemaat Filipi dan kita semua juga memahami bahwa sukacita dalam Tuhan adalah kunci dalam kita menjalani hidup yang teguh, dalam kita menjalani hidup yang tangguh. Kuncinya adalah sukacita. Kalau kita hidup terus dalam bersungut-sungut, kalau hidup kita terus dalam menggerutu terus, kita gak akan bisa hidup dalam iman yang teguh, iman yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sekarang mengapa kita harus lihat ke atas? Tadi kan di awal, kita harus lihat ke atas. Kita melihat Tuhan. Mengapa kita harus melihat ke atas? Mengapa kita harus melihat Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala kehidupan saudara dan saya. Kita melihat ke atas, kita harus yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali. Kalau Tuhan yang memegang kendali, dia tidak akan lepaskan saudara dan saya. Dia akan pasti menuntun saudara. Tadi saya bilang, walaupun dunia bilang resesi, kita tetap resepsi bersama Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Roma oleh Paulus? Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang sesuai terpanggil dalam rencana Allah? Saudara dan saya. Kalau kita masuk dalam rencana Allah, berarti Allah turut bekerja dalam perjalanan hidup kita. Kita harus percaya bahwa Allah yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Sukacita sejati ini berasal dari Tuhan. Sukacita ini bukan berasal dari dunia. Kalau berasal dari dunia dan kita menggapai sukacita dari dunia, hanya sementara saja. Dunia menawarkan kebahagiaan, tetapi Tuhan memberikan sukacita yang kekal. Gapai sukacita itu di dalam Kristus. Bagaimana menggapainya? Kita lihat contoh Paulus. Komunikasi terus yang intim, komunikasi terus yang erat. Bagaimana kita mau bersukacita kalau kita tidak pernah berdoa?
Bagaimana kita mau bersuka cita kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita mau bersuka cita kalau kita tidak ada dalam komunitas persekutuan? Kita rapuh, kita tidak tangguh, kita tidak kokoh, kita tidak kuat, kita tidak teguh dalam iman kita kalau kita menjauh dari persekutuan yang ada. Disinilah kita dibentuk, disinilah kita kuat dalam komunitas. Bukan saja yang selalu saya katakan, bukan saja bergereja, tapi kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari mana? Di mana? Di komunitas ini. Melihat ke atas, melihat Tuhan, menjaga hati kita dalam keputusasaan. Ketika kita hanya melihat masalah, kita mudah kehilangan harapan. Pasti. Kalau yang dilihat masalah terus. Putus asa kita. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, di situ kita akan menemukan kekuatan baru. Contoh Paulus dan Silas waktu di penjara. Beberapa kali kan Paulus masuk penjara karena apa? Karena dia memberitakan Injil. Waktu dia di penjara bersama dengan Silas, apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan. Dia berdoa. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan dahsyat. Pintu-pintu penjara terbuka. Dan Paulus dibebaskan. Luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip melihat ke atas? Saat menghadapi kesulitan, pilih untuk percaya. Itu saja. Bukan mengeluh. Ketika ada masalah jangan langsung panik. Jadi ingat ya, kalau ibu bapak, kalau ketika ada masalah jangan langsung gerasa gerusu, jangan langsung bingung, jangan panik, jangan kecewa. Karena kalau yang muncul adalah kecewa. Ingat bahwa Tuhan lebih besar dari masalahmu. Kalau kita panik, kita gerasa gerusu, kita tidak bisa menemukan jalan yang terbaik. Fokus tetap kepada Tuhan. Banyak hal saya mengalami seperti itu. Ketika menghadapi pergumulan permasalahan, saya kembalikan kepada Tuhan. Latih diri untuk terus bersyukur. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut terus. Berdoa dan memuji Tuhan. Harus berdoa dan memuji Tuhan. Dan juga yang terpenting, perkatakan firman Tuhan dalam segala situasi sulit kita. Seperti ayat 4 ini, bersukacitalah senantiasa. Hai jiwaku, bersukacitalah dalam Tuhan. Hai jiwaku, semangat. Hai jiwaku, tetap teguh. Perkatakan itu terus. Sehingga mindset kita ada di dalam Tuhan selalu. Jangan terus menggerutu, jangan terus bersungut-sungut. Mari kita lihat ke atas, ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Yang kedua, lihat ke dalam. Tadi yang pertama, lihat ke atas, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lihat ke dalam. Kendalikan hati dan pikiran. Ayat 6 dan ayat 7. Apa yang dikatakan di situ? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini Rasul Paulus memberikan arahan praktis tentang bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera di tengah kesulitan yang terjadi. Fokusnya adalah pada pengendalian hati dan pikiran kita, agar tidak dikuasai oleh rasa khawatir, agar tidak dikuasai oleh rasa ketakutan, kecemasan. Tetapi tetap berada dalam ketenangan,
Tetap berada dalam kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Makna ini ayat ini sangat mendalam loh. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan di situ ya. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apapun juga. Paulus tahu bahwa kekhawatiran adalah musuh utama sukacita. Kekhawatiran bisa membuat kita kehilangan damai. Kekhawatiran bisa menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya kata khawatir di sini, saya buka di kamus bahasa aslinya, kata khawatir bahasa Yunaninya itu berarti terpecah belah. Jadi khawatir dalam yang diangkat oleh Paulus ini diartikan dengan bahasa aslinya ya, terpecah belah atau terbagi pikiran. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran membuat kita kehilangan fokus dan menjadi tidak stabil. Ada begitu banyak pikiran-pikiran yang muncul tatkala mulai dengan cemas, mulai khawatir, mulai takut. Itu banyak pikiran yang ada di kepala. Jadi jangan khawatir. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran adalah dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Serahkan semuanya, bicara, sharing dengan Tuhan, masuk kamar sharing dengan Tuhan. Konseling 1 jam berapa konseling kalau konseling? Bisa 300-400 ribu loh konseling loh. Kalau konseling kan dikembalikan lagi, kita yang akan memutuskan. Tapi kalau kita bisa sharing, kita bisa konseling dengan Tuhan, bayar enggak? Gratis. Masuk kamar, konseling dengan Tuhan. Masuk kamar, sharing dengan Tuhan. Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu. Mari kita sharing dengan Tuhan. Seperti itu. Enggak bayar, gratis. Enggak bayar, gratis aja masih susah. Yang bayar kita datang kepadanya. Iya kan? Yang bayar sejam bisa 300-400 ribu itu rame itu. Konselor-konselor di situ. Psikolog-psikolog itu banyak. Bayar loh di situ. Bukan berarti saya bilang nggak boleh jadi konselor, bukan. Maksudnya mumpung gratis. Konseling dengan Tuhan, datang pada Tuhan. Serahkan semuanya, ceritakan kepada Tuhan. Dia dengar kita kok. Jadi nyatakan semua keinginan kita kepada Tuhan. Nah, kata permohonan di sini menunjukkan bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan spesifik kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi, silakan bicara dengan Tuhan. Semuanya bicara dengan Tuhan, Tuhan dengar kok. Pasti Tuhan dengar semuanya bicara. Tadi saya bilang, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu. Kalau kita masih belum punya keturunan dan sebagainya, ya kita berdua. Kalau kita sudah punya anak dan sebagainya, panggil. Atau mungkin kita lebih enjoy, kita dengan suami atau dengan istri, silakan berdua. Gratis. Sudahkah kita melakukan konseling dengan Tuhan? Harusnya selalu ada. Dengan ucapan syukur, ini adalah kunci utama. Bersyukur dalam segala hal menunjukkan iman yang teguh. Ayo kita bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita menutup mata terhadap kesulitan. Bukan. Bersyukur bukan kita menutup mata dengan kesulitan. Walaupun kita bersyukur, kesulitan tetap ada kan? Tapi melalui bersyukur ada kekuatan Tuhan di situ. Sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap hal yang sedang kita hadapi saat ini. Bersyukur mengubah perspektif. Bersyukur mengubah pola pandang kita, pola pikir kita. Melihat masalah yang sedang kita hadapi. Di mana kita melihat perspektif baru bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jadi kita mengalihkan, kita mengubah perspektif dengan kita bersyukur. Bahwa kita melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah saudara dan saya.
Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Damai sejahtera ini bukan berasal dari keadaan yang baik-baik saja, tidak. Tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Keadaan yang baik-baik saja, keadaan berkat-berkat yang melimpah, apakah bisa membuat damai? Tidak, hanya sementara. Tapi kalau hubungan, kalau komunikasi kita baik-baik dengan Tuhan dan intim, Dia akan memberikan damainya bagi saudara dan saya. Kata memelihara di sini dalam bahasa aslinya berarti menjaga seseorang, menjaga seperti seorang prajurit. Ada tentarakah di sini? Pak Maryadi tidak hadir ya. Coba tanya Pak Maryadi itu, fungsi tentara itu bagaimana? Dia menjaga. Jadi memelihara di sini dikatakan bahwa seperti tentara prajurit yang menjaga hati dan pikiran saudara dan saya. Mengapa kita harus lihat ke dalam dan mengendalikan pikiran kita? Hati dan pikiran menentukan sikap hidup kita. Jadi hati kita, pikiran kita yang menentukan perjalanan ke depan. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita penuh dengan kekhawatiran, kita akan mudah putus asa. Tetapi jika hati kita penuh dengan iman, hati kita penuh dengan damai, hati kita penuh dengan sukacita, kita akan teguh, kita akan tangguh dalam menjalani kehidupan. Amin. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Pernahkah dengan khawatir kita menyelesaikan masalah? Tidak akan pernah. Tetapi dengan doa, dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, itu yang menyelesaikan masalah saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk khawatir, tetapi yang Dia perintahkan adalah untuk berdoa dan percaya kepadanya. Jadi kalau khawatir itu hanya menguras tenaga kita, khawatir itu hanya menguras pikiran kita. Capek loh orang khawatir, capek loh orang cemas, orang was-was, orang takut, itu capek. Sirkulasi darah kita, organ-organ tubuh kita juga akan terganggu kalau kita ada dalam kehidupan khawatir, cemas, takut, dan akan merusak tubuh kita. Kita akan mulai dengan sakit-sakitan. Jadi buang khawatir. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari setiap hal yang sedang kita hadapi. Damai sejahtera Tuhan akan menjadi penjaga hati dan pikiran kita. Kalau ada damai, kalau ada sukacita, itu yang menjaga hatimu, itu yang menjaga pikiranmu. Ada satu cerita, dia namanya Corrie dan Betsy, dua orang kakak beradik perempuan Kristen Belanda yang ditangkap oleh tentara Nazi karena membantu orang-orang Yahudi melarikan diri dari kekejaman perang pada waktu itu. Corrie dan Betsy ditangkap oleh Nazi dan dia dimasukkan dalam penjara konsentrasi Nazi. Kita sering dengarkan, mungkin umur-umuran saya mungkin sering membaca kamp konsentrasi Nazi. Itu terjadi sekitar tahun 1930-an sampai 1945. Bagaimana tentara Nazi ingin menghabisi orang Yahudi yang ada di Eropa pada waktu itu. Dia menangkap, dia membunuh. Dan dia menangkap Corrie, dia menangkap Betsy. Karena mereka yang selalu membantu orang-orang Yahudi untuk melarikan diri. Dia ditangkap, dia dimasukkan dalam kamp konsentrasi tadi. Di situ dia masukkan ke satu ruangan. Dia kelaparan, dia dipekerjakan dengan paksa, dia mendapatkan kekerasan, dia diintimidasi. Yang menarik di sini, Corrie dan Betsy ditempatkan di salah satu ruangan yang banyak kutunya.
Dia ditempatkan satu ruangan yang banyak kutunya. Kori mulai marah. Kok kenapa saya ditempatkan di tempat ini? Ini banyak kutunya. Belum lagi dia menerima kekerasan, belum lagi dia kelaparan di situ. Dia mulai mengeluh. Tapi akhirnya setelahnya dia bersyukur. Dengan dia ditempatkan di ruangan yang penuh kutu, tentara Nazi tidak pernah datang untuk mengintimidasi. Karena tentara Nazi takut dengan kutu. Orang Barat itu paling takut dengan kutu. Dia takut, dia tidak mau masuk ke ruangan Kori dan Betsy. Sehingga Kori dan Betsy bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa membaca Alkitab. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pelajaran yang menarik di sini bahwa setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita hadapi, pasti ada rancangan, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Walaupun kita melihatnya dari hal-hal kacamata manusia. Kalau Betsy dan Kori melihat bahwa wah ini kok sepertinya hal-hal yang selalu, maksudnya apa ya, yang dia dapati kok seperti ini. Tetapi dia melihat kembali lagi, dia melihat dengan kacamata Tuhan. Dengan adanya ruangan yang berkutu itu, di situ dia dapat berdoa, di situ dia dapat bersyukur, di situ dia dapat bersukacita. Apa yang bisa kita terapkan? Mulailah kita berdoa saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami masalah dalam hidup. Biasakanlah bersyukur dalam segala hal. Percayalah segala masalah kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tidak instan. Kalau kita sudah berdoa, saatnya kita juga harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun kita belum melihat hasilnya. Kadang-kala kita berdoa sekarang, kita minta hasil sekarang. Tidak selalu seperti itu. Yang ketiga, lihat ke depan. Jadi yang pertama, lihat ke atas, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lihat ke dalam, kendalikan hati dan pikiran kita. Yang ketiga, lihat ke depan, tetap melangkah dengan iman. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap hidup dengan iman dan harapan. Karena Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus mendorong jemaat untuk memiliki sikap yang baik, terus melangkah dengan iman, dan hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan beserta mereka serta akan segera datang kembali. Nah, makna yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kata kebaikan hati dalam bahasa Yunani adalah kelembutan. Kebaikan hati dalam bahasa Yunani diartikan dengan kemurahan hati. Kebaikan, kemurahan hati yang itu harus ada dalam kehidupan kita, walaupun keadaan dan kehidupan kita mungkin saat ini sedang bergumul, sedang ada di dalam permasalahan, tapi tetap lakukan kebaikan. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan, kita harus tetap menunjukkan kasih kita kepada sesama kita dalam tindakan kita sehari-hari. Bisakah kita melakukannya? Kalau kita memberi dalam kelebihan kita biasa kan? Kalau kita memberi dengan kekurangan kita itu yang luar biasa. Walaupun kita bergumul, walaupun kita ada masalah, ada tantangan, lakukan kebaikan. Tuhan sudah dekat, dikatakan di ayat 5.
Ini bisa berarti dua hal. Tuhan dekat secara rohani, Dia sedang dan Dia selalu menyertai kita dan tidak meninggalkan saudara dan saya. Dan itu yang harus kita yakini. Diartikan juga bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Tanda-tanda alam sudah kita lihat. Tanda-tanda kehidupan di dunia sudah kita lihat. Semakin banyak kerusakan di mana-mana. Yang menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Artinya iman percaya kita harus tetap berpegang pada Yesus dalam kita menjalani seluruh kehidupan kita. Mengapa kita harus melihat ke depan? Dan tetap melangkah dengan iman, dan tetap melangkah dengan teguh, dan tetap melangkah dengan tangguh. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Banyak orang berhenti melangkah karena merasa Tuhan jauh. Banyak orang berhenti melangkah karena kekhawatiran. Banyak orang berhenti melangkah karena ketakutan. Banyak orang berhenti melangkah karena capek. Banyak orang berhenti melangkah karena banyak masalah. Tetapi harus kita yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Dikatakan di dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yakinkah kita akan hal itu? Harusnya kita yakin. Iman adalah pandangan untuk kita melihat ke depan. Bukan hanya melihat saat ini. Dengan iman kita memandang ke depan. Dengan iman kita punya pengharapan ke depan. Tidak hanya melihat saat ini saja. Mari, pandangan iman kita harus jauh ke depan. Bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Di depan ada pengharapan bersama Tuhan Yesus. Kori dan Betsy setelah keluar dari kamp konsentrasi, akhirnya Betsy meninggal di kamp konsentrasi. Kori keluar sendiri. Betsy meninggal karena penderitaannya di kamp konsentrasi tadi. Kori bisa saja memilih hidup dalam kepahitan. Bisa, karena dia beberapa tahun ada di kamp konsentrasi, ditahan oleh Nazi, dan dia kakaknya pun meninggal dalam kesengsaraan. Kori bisa saja hidup dalam kepahitan. Kori bisa saja hidup dalam trauma. Namun dia memilih untuk tetap melangkah dengan iman. Pada suatu kesempatan, setelah selesai perang di tahun 1945, Kori diundang berbicara di gereja, bicara tentang pengampunan. Setelah kebaktian selesai, ada seorang pria mendekatinya. Kori langsung mengenal pria ini. Dia adalah mantan penjaga yang menganiaya Kori dan menganiaya Betsy sampai meninggal. Dia menyiksa begitu kejam. Banyak tahanan yang disiksa oleh laki-laki ini, oleh pria ini. Pria itu berkata, Ibu Kori, saya telah bertobat dan saya telah menerima Yesus. Saya tahu saya telah melakukan banyak hal buruk terhadap ibu dan kakak ibu. Tetapi saya mau ibu mengampuni saya. Maukah ibu mengampuni saya? Kalau kita ada dalam posisi Kori, maukah kita mengampuni? Kita sudah teraniaya. Kita sudah menderita. Kita sudah disakiti. Maukah kita mengampuninya? Atau mungkin konteksnya berbeda. Kita sudah tersakiti, mungkin oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang tua kita mungkin. Maukah kita mengampuni orang yang meminta maaf? Ini yang dihadapi oleh Kori. Kori terdiam menghadapi situasi seperti ini.
Dia merasakan luka yang sangat dalam. Karena dia mengingat kembali kekejaman pria ini. Dalam sekejap, dia teringat akan kasih Tuhan. Dia meminta kekuatan dari Tuhan. Akhirnya dengan iman, dia mengulurkan tangannya. Dan dia menjabat tangan pria tersebut. Dia katakan, saya mengampuni Anda dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita teguh, kita kokoh, kita selesaikan dengan Tuhan. Kori bermasalah seperti itu. Mungkin kita punya masalah-masalah lain dengan pengampunan. Saat ini saya mengingatkan, ampuni yang telah menyakiti kita. Karena Dia telah mengampuni kita terlebih dahulu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, melihat ke depan, jangan terjebak dengan masa lalu. Saya ulang, melihat ke depan, berjalan bersama Tuhan, jangan melihat masa lalu. Jika terus kita melihat ke belakang, kita tidak akan bisa maju. Fokus pada apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini untuk saudara dan saya. Iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, terus melangkah meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangan, dan tetap percaya karena Tuhan berjalan bersama saudara dan saya. Jadi iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang kokoh terus berjalan bersama Tuhan. Jangan berhenti. Hari ini kita telah belajar dari Filipi 4 ayat 4 dan 7. Ada beberapa hal yang bisa kita ingat dan kita bawa pulang. Lihat ke atas, percaya kepada Tuhan. Sukacita sejati hanya ditemukan dalam Tuhan, bukan dalam keadaan. Lihat ke dalam, kendalikan hati dan pikiran. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita, tetapi bawa segala sesuatu dalam doa. Yang ketiga, lihat ke depan, tetap melangkah dengan iman. Amin. Jangan takut untuk terus maju dan percaya pada rencananya. Kalau kita melakukan ketiga hal tadi, kita akan kuat, kita akan tangguh, kita akan kokoh. Pulang dari sini lakukan seperti firman Tuhan pada siang hari ini. Bisakah kita melakukannya? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan melalui Paulus di Filipi ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk kami menjalani kehidupan. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Yang mengiring, menjaga, menyertai, melindungi, menaungi, memelihara perjalanan kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Yosua.